Bismillahirrahmanirrahim. Kama waqa'a li Adi ibn Hatim fil khaytil abyadi wal aswadi. Situ ya. Kama kaya barang waqa'a kang tumiba apa ma yang terjadi li Adi ibn Hatim maring sahabat Adi bin Hatim fil khaytil abyadi ing dalem masalah al khaytul abyad wal aswadi lan al khaytul aswad. Al khayt maknane benang, al abyadi kang putih, wal aswadi lan al khaytul aswad benang kang ireng. Jadi ini hubungannya ambek yang kemarin, bahwasanya memahami Al-Quran itu tidaklah hal yang mudah. Perlu penjelasan yang datangnya harus bersumber daripada Rasulullah SAW atau langsung penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni di Al-Quran. Tafsirul Quran bil Quran dan tafsirul Quran bil hadis. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka adalah orang-orang Arab yang asli, orang-orang yang sangat mengenal bahasa Arab, yang masih murni, yang dekat dengan Kanjeng Nabi, yang batinnya mendapatkan cahaya daripada nubuwah, cahaya kenabian, didikan langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kadang-kadang belum bisa memahami beberapa ayat dari Al-Quran, sehingga mereka perlu langsung tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kama waqa'a li Adi bin Hatim fil khaytil abyadi wal aswadi, sebagaimana kejadian yang pernah terjadi kepada sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini merupakan sahabat yang mulia karena ayah beliau Hatim At-Ta'i terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, yang sampai baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menghormati ayah beliau, sangat menghormati akhlaknya, sebab murah atau loman itu merupakan akhlak yang mulia yang sudah ada dalam darah orang Arab semenjak sebelum kelahiran baginda Nabi. Dan baginda Rasul pun bersifat dengan orang yang sangat pemurah, sehingga beliau menghargai siapapun orang yang bersifat pemurah, termasuk ayahnya Adi, yaitu namanya Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ini pernah salah dalam memahami ayat al-khaytul abyad wal khaytul aswad. Ayatnya kan apa itu? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu beliau memahami sebagai benang putih dan benang hitam. Ayatnya kan menerangkan tentang bulan puasa. Silahkan kalau bulan puasa itu malam hari makanlah dan minumlah kalian sepuas-puasnya sampai jadi jelas antara benang yang putih dan benang yang hitam dari waktu fajar. Nah, itu dipahami oleh beliau, ketika kita sudah bisa melihat benang putih, benang hitam, maka sudah nggak boleh makan. Sebelum itu maka nggak apa-apa makan. Jadi sepanjang malam beliau mengikat benang di ranjangnya. Dari riwayat lain mengatakan di kakinya. Bangun dilihat si gak ketok benangnya, mangan, ngombe ndak apa-apa. Tangi istirahat mana turu mana, tangi mana delok si kurung ketok ndak apa-apa mangan. Padahal nggak seperti itu. Dikiranya kalau pas sudah kelihatan benang putih benang hitam baru nggak boleh makan. Bukan. Akhirnya kata Nabi SAW jelaskan bahwa maksudnya adalah ketika fajar sudah muncul, warna terang di langit sudah muncul, maka tanda masuk waktu subuh sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum mulai waktu puasa. Waktu berpuasa dimulai sampai maghrib. Nah, intinya dari kejadian itu kita tahu bahwasanya sahabat yang luar biasa dalam
kemampuan bahasa Arabnya yang luar biasa dalam kejernihan akal dan hati mereka, itu pun masih perlu bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Al-Quran. Apalagi kita sekarang. Wala syaka lan ora ono mamang iku maujud anna sak temene kita iku muhtajuna padha butuh kabeh ilama maring barang kanu kang padha ana sapa sahabat iku muhtajina butuh sapa sahabat butuh kabeh ilahi maring ma. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya kita juga perlu apa yang sahabat perlukan. Sebagaimana sahabat perlu penjelasan dari Kanjeng Nabi, maka kita pun perlu penjelasan tersebut. Wa ziyadatan lan hale tambah. Bahkan kita lebih perlu karena kita zamannya jauh dari zamannya Nabi. Kemudian bahasa kita juga bahasa yang sangat jauh dibandingkan kemampuan bahasa Arabnya sahabat. Jadi nggak bisa nafsiri Quran dengan sakar PDW. Naam haddul Qur'ani utawi iki iku nerangaken pelanggarane Al-Qur'an. Al-Qur'an utawi Al-Qur'an lughatan ing dalam makna lughawi, dalam makna bahasa iku ma'khudun dan alaf minal qar'i, saking lafaz al-qar'i. Wa huwa lan utawi al-qar'i iku al-jam'u maknane ngumpulaken. Oh iki mari ya, sudah ini. Wa urfan lan ing dalam makna uruf huwa utawi Al-Qur'an iku al-kalamu kalam al-munazzalu kang den turunaken ala sayyidina Muhammadin ing atase Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu kang mengandung unsur mukjizat atau kalimat ini al-mu'jizu kang ngapesaken atau kang dadi mukjizat terserah bisuratin kelawan sak surat minhu sangking Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi mukjizat atau sebagai mukjizat bagi Rasul walaupun dengan satu surat saja. Kata-kata al-mu'jiz yaitu yang bisa mengalahkan maknanya, karena mukjizat itu sesuatu yang mengalahkan, sehingga menjadi bukti bahwasanya orang yang punya mukjizat ini merupakan orang yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat kan arti mukjizat adalah makna mukjizat. Kalau artinya sesuatu yang mengalahkan, makna mukjizat adalah sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengutus orang ini sebagai rasul, sebagai nabi. Seakan-akan kan begini. Biasanya mukjizat itu keluar sebagai jawaban dari tantangan kaumnya. Kaum mengatakan, "Hei Ibrahim, hei Musa, hei Muhammad, kalau kau benar-benar mengaku sebagai utusan dari Tuhan, utusan Allah, maka mana buktinya? Berikan kami sesuatu yang di luar kemampuan manusia sebagai tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan untuk membuktikan kebenaran engkau sebagai utusan. Minta apa kalian?" Kata Nabi, "Kami minta bulan terbelah." Oke. Ya Allah, kaumku minta bukti aku sebagai utusanmu, mereka minta agar bulan engkau belah. Allah belah bulan. Allah belah bulan. Artinya Allah membelah bulan menuruti kemauan orang-orang yang didakwai Kanjeng Nabi ini, seakan-akan mengatakan begini, iki loh, terbelahnya bulan sesuai permintaan kalian untuk membuktikan kebenaran nabiku ini, kata Allah, maka terbelahnya bulan adalah sebagai bukti aku ini betul-betul menyuruh orang ini sebagai utusan kepada kalian. Nabiku kan minta, ya Allah belahlah bulan, aku turuti.
Dan ini sebagai bukti aku betul-betul mencintai dia, menyayangi dia, dan mengutus dia. Ibaratnya kan, apa bukti kamu sebagai utusan dari raja? Ini buktinya, lambang kerajaan. Ini buktinya, stempel kerajaan. Nah ini, para nabi juga begitu. Buktinya, aku utusan Allah, ini Allah menuruti permintaanku. Lah Quran itu bisa mengandung bisa mempunyai daya i'jaz, kemukjizatan, mengalahkan yang lain meskipun dengan satu surat saja. Yang paling pendek sekalipun. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayo coba buat yang seperti itu. Balaghahnya yang seperti itu, susunan kalimatnya yang seperti itu, sastranya, ketinggian sastranya yang seperti itu, kedalaman maknanya yang seperti itu, keluasan penjelasannya, cakupannya, nggak ada yang bisa. Ratusan tahun, bahkan lebih 1000 tahun dari semenjak turunnya Al-Quran sampai sekarang, gabungan semua kekuatan jin, manusia, dan siapapun juga nggak mungkin bisa untuk menandingi kalamullah subhanahu wa ta'ala. Itu mana al-mu'jiz bi suratin minhu. Sekarang dibongkar ta'rifnya. Jadi ini yang perlu dihafal, ta'rif Al-Quran. Al-kalamul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi suratin minhu. Itu harus hafal ta'rifnya Al-Quran. Sekarang dipredali satu persatu ta'rifnya. Fagauluna mangko utawi ucapan kita al-kalamu, makna kalam adalah jinsun, yaitu jenis syamilun kang mengku yang mencakup jami al-kalam ing sakabehane kalam. Quran kan definisinya al-kalamul munazzalu. Al-kalam pokoknya kalam. Kalam apapun juga. Kalam Allah, kalam Nabi, kalam manusia, kalam ini, oke. Kemudian fa qauluna lan utawi ucapan kita al munazzalu ala sayyidina Muhammad, kalam yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, iku faslun pemisah, mukhrijun kang ngetokaken lil kalami maring ucapan, al munazzalu kang den turunaken ala ghairihi ing atase sakliyane Kanjeng Nabi Muhammad, minal anbiya bayane saking para nabi, kat Taurati kaya kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wasail kutubi lan sekarene pira-pira kitab, wasuhufi lan pira-pira suhuf. Jadi maksudnya kan disebutkan Quran adalah al-kalam. Kalam apa ya? Kalam semua kalam. Awalnya iya, tapi kemudian difokuskan kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti semua kalamullah Al-Quran. Ada fasal yang ada ikatan yang membatasi, enggak semua kalamullah itu namanya Al-Quran. Kalamullah yang mana yang Quran? Yang al-munazzal ala sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah kan banyak. Allah berfirman pada Nabi Musa, Allah memberikan kalam kepada Nabi Dawud, kitab Taurat, kitab Zabur, kepada Nabi Isa, kitab Injil. Itu kalamullah semuanya. Cuma apakah itu Al-Quran? Enggak. Quran adalah kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kata-kata al-munazzal ala sayyidina Muhammad itu mengecualikan Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf yang lain. Itu bukan Quran. Kalamullah iya, cuma Quran enggak. Kenapa bukan Quran? Karena enggak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qauluna al-mu'jizu, dan ucapan kita al-mu'jizu iku faslun, pemisah, artinya pembatas, sehingga enggak semuanya bisa masuk, dibatasi. Apa saja yang bisa masuk dalam definisi Quran? Lah ini al-mu'jizu iku faslun, pemisah, tsanin kang kaping pindho,
mukhrijun kang ngetokaken lil ahadithi maring pira-pira hadis ar-rabbaniyati kang bangsa kepangeranan. Jadi kata-kata al-mu'jiz yang bisa menjadi mukjizat itu mengecualikan daripada kalamullah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi bukan Quran. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain bukan Quran kan? Nah, Injil, Taurat, Zabur bukan Quran. Iya. Yang turun kepada Nabi Muhammad kalamullah apa? Ada dua macam. Ada Quran, ada hadis qudsi. Lah, apakah hadis qudsi juga Quran? Bukan. Kenapa kok bukan Quran, hadis qudsi atau hadis rabbani? Karena itu tidak mempunyai unsur mukjizat. Jadi kalamullah betul. Turun pada Kanjeng Nabi betul, tapi Quran bukan. Kenapa? Karena hadis qudsi gak mengandung unsur mukjizat. Tidak bisa menjadi mukjizat yang mengalahkan pada kalam-kalam yang lain. Kalau Al-Quran, naam, mengandung unsur mukjizat. Gak mungkin ada orang yang bisa membuat tandingannya. Kahadits sahihain, kaya hadis riwayat Bukhari Muslim, rupane hadis ana inda dhanni abdi bi, ana utawi ingsun iku inda dhanni abdi ing dalem sandinge penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku apa tergantung persangkaan hambaku. Hambaku nyangka aku ini zat yang baik, aku baiki dia. Hambaku nyangka aku ini zat yang kejam, aku kejami dia. Hambaku nyangka aku ini zat yang pemurah, yang penyayang, aku sayangi dia, aku berikan kemurahan pada dia. Terserah. Mau nyangka apa pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kita mesti berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek suudzon dhisik yo bakal oleh akeh musibah. Akeh ujian nanti. Enggak enak uripe karena selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ana inda dhanni abdi bi itu kalamullah, na'am kalamullah. Quran bukan. Karena itu hadis qudsi bukan Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.